Sistematik deskriptif merupakan suatu metode bagaimana cara mengumpulkan angka-angka, menabelkan angka-angka, menggambarkannya, mengelola dan menganalisis angka-angka tersebut, serta menginterpretasikannya dengan memberi penafsiran-penafsiran, atau dengan kata lain, merupakan suatu metode tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan angka-angka dalam bentuk catatan dan untuk selanjutnya bagaimana cara menyajikan angka-angka tersebut dalam bentuk grafik untuk dianalisis dan ditafsirkan dengan mengambil kesimpulan. Sampel merupakan bagian dari populasi. Kalimat ini memiliki dua makna. Yang pertama, semua unit populasi harus memiliki peluang untuk terampil sebagai unit sampel. Dan yang kedua, sampel dipandang sebagai penduga populasinya atau sebagai populasi dalam bentuk kecil. Artinya, besar sampel harus mencukupi untuk menggambarkan populasinya. Jadi, sampel ini dapat disimpulkan bahwasannya sebagian dari populasi yang diambil secara representatif. Populasi menurut Kamus KBBI adalah seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu satuan ruang tertentu. Sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel, atau suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa populasi itu adalah jumlah dari keseluruhan objek. Menurut Saddon, bahwa secara umum jenis populasi dibagi menjadi 3 bagian, yakni populasi yang berdasarkan jumlahnya, populasi berdasarkan sifatnya, dan juga populasi berdasarkan sifat lain. Yang pertama, populasi berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya, populasi dibagi menjadi 2 jenis, yakni populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas adalah suatu sumber daya yang dapat dihitung karena terdapat batasan secara kuantitatif. Adapun contoh populasi ini adalah pada tahun 1985, hanya ada 3 wanita saja yang mengikuti program KB. Sedangkan populasi tak terbatas adalah suatu sumber daya yang tidak dapat dinyatakan bentuk dan jumlahnya, karena jumlahnya tak terbatas. Contohnya, jumlah dari narapidana di Indonesia sangatlah statistika, bidang teknologi informasi banyak. 2. Populasi berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, populasi dibagi menjadi 2, yakni populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga jika dilihat secara kuantitatif, jumlahnya tidak dipermasalahkan. Sedangkan populasi heterogen adalah populasi yang dalam umumnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. 3. Populasi berdasarkan perbedaan lain. Jenis populasi ini juga dibagi menjadi 2, yakni populasi target dan populasi survei. Populasi target adalah populasi yang ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian, sedangkan populasi survei adalah populasi yang terlibat di dalam penelitian sedang dilaksanakan. Teknik-teknik pengambilan sampel. Probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini merupakan teknik yang memungkinkan peneliti atau evaluator untuk membuat generalisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi. 1. Simple random sampling. Terdapat 3 cara untuk menentukan sampel dengan menggunakan teknik ini, yaitu A. Cara undian, B. Cara tabel bilang random, C. Dengan menggunakan komputer untuk mengacak, misalnya dengan bantuan SPSS. 2. Try-Trifid random sampling. Langkah-langkah dalam menentukan
Stratified random sampling yang pertama menentukan data pendukung tentang populasi yang diambil berikut strata-strata yang ada di dalamnya. 2. Mengklarifikasikan populasi ke dalam grup atau strata yang saling lepas. 3. Menentukan ukuran sampel untuk setiap stratum. 4. Memilih secara acak setiap stratum dengan menggunakan simple random sampling. 3. Yaitu systematic sampling. Penyampaian dengan cara ini dilakukan dengan menurutkan terlebih dahulu semua anggota, kemudian dipilih urutan tertentu untuk dijadikan anggota sampling. 4. Cluster sampling. Langkah-langkah dalam pengambilan sampel dengan cluster sampling yaitu yang pertama menentukan cluster-clusternya, yang kedua menentukan banyak cluster yang akan dijadikan sampel, misal N. Yang ketiga, menentukan secara acak cluster sebanyak N cluster. Yang keempat, semua anggota yang terdapat dalam cluster yang terpilih merupakan sampel studi atau penelitian atau evaluasi. B. Non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel ini diantaranya sampling insidental, sampling bertujuan, sampling bola salju atau snowball sampling, dan sampling kuto. Contoh teknik pengambilan sampel. Yang pertama, simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Contohnya, si A ingin memilih sampel acak sederhana dari 10 karyawan perusahaan B. Jadi si A menetapkan nomor untuk setiap karyawan dalam database perusahaan dari 1 hingga 100 dan menggunakan generator nomor acak untuk memilih 10 angka. Yang kedua, cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasar area. Contohnya, perusahaan memiliki kantor di 10 kota di seluruh negeri. Peneliti tidak memiliki kapasitas untuk pergi ke setiap kantor untuk mengumpulkan data. Jadi, peneliti menggunakan pengambilan sampel acak untuk memilih 3 kantor. Topik ini adalah kelompok Anda. Selanjutnya, snowball sampling. Contohnya seperti survei untuk mengumpulkan informasi tentang COVID. Tidak banyak korban yang bersedia menanggapi pertanyaan tersebut, namun para peneliti dapat menghubungi orang yang mungkin mereka kenal atau relawan yang terkait dengan penyebab untuk menghubungi para korban dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya, kuota sampling. Contohnya suatu survei yang memerlukan sampel 50 laki-laki dan 50 perempuan. Jadi sampel kuota akan mensurvei respon sampai jumlah yang tepat dari setiap jenis telah disurvei. Tidak seperti pengambilan sampel bertingkat atau juga tidak selalu diacak. Selanjutnya, voluntary response sampling. Contohnya, peneliti mengirimkan survei ke semua mahasiswa di suatu universitas dan banyak mahasiswa memutuskan untuk menyelesaikannya. Hal ini tentunya dapat memberi peneliti beberapa wawasan tentang topik tersebut. Akan tetapi, orang yang menanggapi kemungkinan besar adalah mereka yang memiliki pendapat yang kuat tentang layanan dukungan mahasiswa. Jadi, peneliti tidak dapat memastikan bahwa pendapat mereka mewakili semua siswa.